Selanjutnya kita ke priority field of study ya. Jadi tadi kita udah bahas kayak siapa aja yang ditargetkan untuk mendapat beasiswa ini. Lalu sekarang mereka ditargetkan untuk belajar apa sih? Nah, jadi AAI sendiri itu ada 3 priority bidang pembangunan yang mereka pengen nih. Jadi 3 ini ditentukan memang oleh pemerintah Australianya dengan melihat kondisi Indonesia sekarang. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan gitu. Jadi yang pertama itu effective economic institutions and infrastructure. Jadi di sini adalah bidang yang untuk memperbaiki ekonomi dan juga infrastruktur di Indonesia. Jadi semua bidang engineering, kemudian ekonomi, accounting, atau semua public policy ini bisa masuk ke sini juga sebetulnya. Kemudian yang kedua ada human development for a productive and healthy society. Jadi memang bagaimana caranya untuk meningkatkan human development ya, kayak human capitalnya orang Indonesia, SDM-nya itu hampir semua jurusan bisa masuk ke sini juga sebetulnya gitu. Science dan lain sebagainya masuk ke sini. Lalu yang ketiga inclusive society through effective governance. Nah ini tadi public policy bisa ke atas, bisa masuk juga ke sini. Kemudian juga yang belajar tentang kemiskinan, tentang isu gender, development, tentang inclusive society, pengurangan kemiskinan, ilmu-ilmu sosial yang bergerak di bidang politik, sosial, budaya itu juga termasuk di sini. Oke, so sebetulnya kalian juga bisa lihat di websitenya AAS. Nanti gue akan put the link below description ini. Jadi kayak bisa lihat kayak kalian itu masuknya jurusannya itu masuk ke bagian yang mana. Intinya adalah mungkin nggak perlu spesifik harus bener-bener persis. Kalau misalkan agak mirip-mirip ya itu juga bisa harusnya kan. Cuma mungkin kayak tiba-tiba kalau kalian kedokteran itu mungkin nggak ada di sini, ya kan? Karena itu bener-bener obvious banget bahwa itu adalah kesehatan dan ini kan nggak termasuk di situ. Atau bisa ya? Oh gitu ya. Jurusan lu merasa kok jurusan gue nggak ada ya? Tapi sebetulnya kalau lu baca lagi, kemudian mencoba menyambung-nyambungkan, sebetulnya semuanya saling berhubungan gitu. Jadi gue sih merasa kalau lu punya minat tertentu di jurusan tertentu yang lu masih nggak yakin, lu pertama bisa tanya ke AAI-nya, ke officernya. Kemudian yang kedua, menurut gue tulis aja jurusan yang lu pengen. Kemudian di alasannya itu masukkan bahwa ini mendukung salah satu dari 3 priority tadi. Betul, seperti itu. Jadi cek lagi aja di detailsnya nanti seperti apa. Lalu yang paling penting sekarang adalah timeline-nya nih. Kita udah tahu mereka itu punya porsi berapa, yaitu 300 tadi kurang lebih setiap tahunnya. Lalu targetnya itu ke orang-orang seperti apa yang akan menerima, lalu jurusannya apa yang nanti akan dipelajari. Sekarang adalah timeline-nya nih. Biasanya kalau menurut gua itu timeline selalu fix setiap tahun ya. Kayak pembukaannya selalu Februari ya, nggak sampai April kalau nggak salah ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Adi tentang timeline-nya. Mungkin yang pertama adalah openingnya setiap tahun dari bulan apa sampai bulan apa? Ya, biasanya di awal Februari ya, itu sudah mulai dibuka dan ditutup selalu di akhir April. Termasuk di tahun ini juga 30 April jam 23.59. Nah kalau lu anaknya deadliners kayak gua, usahakan jangan mepet-mepet amat deh gitu, karena koneksi internet dan sebagainya. Karena kalau lebih dari itu udah pasti ditutup gitu. Betul. Lalu selanjutnya nanti pengumuman untuk interview. Jadi kalau di AAS itu cuman ada 1 kali tes sebetulnya. Jadi yang lolos seleksi administrasi tadi, shortlistednya itu sekitar 1.000 orang nih masih. Sekitar 1.000 orang itu akan dipanggil untuk 1 tes bahasa Inggris dan 1 interview. Jadi udah tesnya tuh cuma 2 itu aja dan biasanya harinya berurutan. Jadi misalnya kalau hari pertama itu tes bahasa Inggris itu bisa semuanya nih. Dan biasanya di beberapa tempat. Waktu itu ada di Jakarta ada, kemudian Surabaya juga ada, Makassar buat teman-teman di Indonesia Timur, Jayapura juga kalau nggak salah ada di tahunku. Nah jadi abis itu tinggal nunggu lagi buat pengumuman final. Itu 300 siapa yang terseleksi dari 2 tes tadi. Jadi relatif lebih simpel ya dibandingkan mungkin LPDP yang interviewnya ada beberapa, kemudian menunggu lagi gitu. Kalau di AAS sekitar bulan Agustus atau Juli atau Agustus itu udah mulai prosesnya interview dan tes IELTS. Lalu pengumumannya sekitar Agustus akhir atau September awal itu. Oke, jadi gue simpulin pertama opening aplikasinya Februari sampai April, 30 April, dan ini semuanya via online ya. Jadi nggak mengirimkan berkas hard copy. Ya itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu bakal ada di pengumuman via email ya, bahwa kalian invited untuk interview dan tes IELTS. Jadi itu udah kayak gabungan. Jadi nggak interview dulu baru kalau lolos IELTS, nggak kayak gitu. Jadi itu orang yang mau lolos atau enggak, dua-duanya harus melakukan interview dan IELTS. Interview dulu apa IELTS dulu? IELTS dulu. IELTS itu lebih rame kan, jadi semua orang berbarengan.
Kemudian interview jadwalnya juga biasanya 1 hari karena tadi udah ada pembagian kotanya. Dan interview tuh kayak tidak terlalu panjang ya. Kayaknya range-nya antara 10 sampai 30 menit aja. Oke, dan nanti kita ada sesi khusus mengenai ngebahas tentang interview. Jadi setelah nanti kalian dapat invitation untuk interview di bulan Juli dan Agustus, nanti kalian akan diumumkan bulan September. Dan keberangkatan ada tahun depannya ya. Tahun depannya either Januari apa Juni ya. Ada 2 intake kan? Ada 2 intake, jadi sebetulnya sih idealnya untuk yang sudah siap berangkat. Tadi kan ada pembagiannya pas di pre-departure training, ada yang 4 kelas berbeda ya. Kalau teman-teman masuk di yang kelas 7 minggu atau di 9 minggu, itu sebetulnya harus berangkat di Januari tahun berikutnya. Karena memang proses departure trainingnya juga sudah selesai, kemudian siap berangkat. Tapi untuk yang 3 bulan sama yang 9 bulan, itu bisa ke tengah tahun berikutnya. Itu jadi tergantung mereka selesai. Ketika selesai mereka tes IELTS lagi apakah sudah memenuhi. Kalau memenuhi bisa di bulan Juli ya, sekitar bulan Juli gitu. Kalau enggak ya tahun berikutnya juga. Oke. Kalau misalnya kayak gini, let's say dapat yang paling pendek itu 7 minggu. Berarti kan September itu udah Oktober berarti ya, udah mulai masuk yang kelas bahasa Inggris. Tapi programnya dia itu memang adanya bulan Juni, nggak ada Januari. Bisa nggak? Bisa aja sebetulnya, itu juga negotiable ya. Artinya ketika kita ada rencana mau menikah dulu dan lain sebagainya juga kita bisa bilang ke officernya bahwa gue mau defer nih ke Juli atau gue mau defer ke tahun berikutnya. Bisa ya? Bisa, tapi setauku cuma 1 tahun. Misalnya kita harus berangkat Januari 2021 nih. Ternyata ada satu dan lain hal, tinggal dikomunikasikan saja. Tapi maksimal itu Januari 2022 itu harus berangkat. Oke, dan yang terakhir adalah mungkin coverage beasiswanya berapa secara general aja, karena nanti kita akan bahas tuntas juga di sesi khusus kayak apakah cukup duit beasiswa AS dan dengan pengalaman hidup di Australia dengan di biaya-biaya di Australia. Ini secara roughly aja, apa aja sih biaya yang di cover oleh AS? Semua ya, pertama tuition fee jelas, bayar ke universitas itu udah langsung diurusin sama mereka. Allowance bulanan itu 2.300, itu cukup sekali buat mahasiswa asal tidak hura-hura ya. Kemudian kita juga dapat flight ya, Berapa kali? pergi sama pulang. Sama kalau yang 2 tahun kita ada reunion airfare juga, jadi dikasih ya return flight, betul, return flight sekali dalam satu masa studi itu buat pulang. Kemudian kita juga banyak kayak misalnya kita pengen conference dan sebagainya, itu ada lagi sampai 1.500 allowance yang bisa kita claim gitu. Selain itu ada settlement ya, kayak yang pertama kali kita datang kan kita perlu beli furnitur dan sebagainya, itu ada juga $5,000 di awal. Oh wow. Banyak ya. Oke, nanti kita kupas tuntas mengenai biaya ini. Cuma itu kayak roughly tentang overview beasiswa AS. Jadi kayak yang tadi gua boleh sedikit simpulkan. Yang pertama adalah beasiswa AS itu beasiswa dari government Amerika lagi. Australia. Nanti kita akan bahas juga beasiswa Amerika anyway. Itu yang pertama, AS itu dari pemerintah Australia untuk Indonesia dengan target-target yang tadi kita udah sebutkan, kayak dia ada targeted sama non targeted. Terus selanjutnya adalah kita udah bahas juga tentang priority field of study yang bisa kalian cek juga di websitenya. Lalu kita udah ke timeline juga yang paling penting, yaitu nanti ditutup tanggal 30 April. Nanti diumumin bulan Juli untuk interview dan September pengumumannya. Lalu setelah itu kita juga udah bahas tentang coveragenya, apa aja sih yang di cover oleh beasiswa AS itu. Oke, I think that's all untuk overview. Ada lagi nggak yang kira-kira menurut kamu kayak kelewat? Untuk overview aja nih, kayak secara general kayak udah semua ya. Oke, guys, so selanjutnya kita akan bahas di sesi kupas habis tentang SI, lalu ada interview, lalu ada bagaimana pengalaman Adi ketika apply beasiswa AS ini. So, stay tune.